Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al aliyyul azim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kenikmatan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada malam hari ini sebagai tambahan semangat bagi kita di tahun 2026, kalau bahasan kita harusnya masuk surat Al-Baqarah ayat 272, namun ada hal penting yang mudah-mudahan ini dijadikan bekal kita, yakni berkenaan dengan tugas kita sebagai orang tua di tahun 2026 ini. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan cara belajar kita juga nanti. Sebab di tahun 2026 ini untuk menjadi orang tua, apakah menjadi bapak ataupun kakek, yang dihadapi kita untuk generasi sering disebut dengan Gen Z dan Gen Alpha. Kita bersyukur kami dari Dewan Dakwah itu saat pergantian tahun ngajak anak-anak Gen Z untuk menyampaikan apa sih sebenarnya keumuman generasi di saat ini. Yang ini perlu kami bagikan kepada para jamaah sekalian agar kita berubah menjadi orang tua zaman dulu harus menjadi zaman sekarang. Sebagaimana pesan dari Ali radhiyallahu an, didiklah al-alimu auladakum, itu bahasa depannya itu didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya, karena dia tidak akan hidup di zamanmu. Nah, cerita ini adalah apa yang generasi itu tuturkan. Ini perlu menjadi data, jangan dikoreksi. Ini kan realitas dulu, realitasnya Gen Z itu siapa. Yang pertama, mereka itu anak-anak secara umum kalau ada yang nggak begitu berarti itu yang hebatnya gitu ya. Secara umum kata mereka, semua nasihat ataupun saran yang baik-baik dari orang tua itu kalau bisa ditolak dulu. Coba bayangin. Ini penuturan mereka. Jadi apa saja saran kita kalau bisa ditolak dulu.
Sehingga kalau kita cuman mensarankan kemudian setelah mereka dalam tanda kutipnya menolak kita marah-marah, ya makin menolak gitu jadi. Sehingga di sisi lain terus bagaimana agar Gen Z ini tertarik gitu. Maka kita harus menawarkan juga kepada mereka, bukan sekedar nasihat, apalagi nasihatnya pakai kalimat apa? Dulu Bapak, nah udah kalau pakai kata dulu udah langsung tuh, itu kan dulu kan. Jadi kalau nasihat kita pakai dulu, itu kalau dulu kan kita manggut-manggut tuh, orang tua bilang dulu Bapak begini kok, kita kagum semangat. Kalau zaman sekarang bilang dulu, ya udah itu mah dulu kan, sekarang beda lagi. Kemudian di tempat itu para orang tua nanya kepada mereka, kenapa Gen Z ini kalau dipanggil nggak cukup sekali, harus berkali-kali kan gitu ya. Ini menarik ini kan ya. Bahkan mereka bilang bukan hanya itu katanya, kapan kira-kira generasi ini mau datang kalau suara orang tua sudah berubah atau mukanya sudah berubah, baru mereka datang. Jadi ini PR besar bagi kita yang kita hadapi. Begini gimana nih, kalau generasi itu kan maksudnya mayoritasnya begitu, artinya kalau kita dapati anak kita, cucu kita begitu, berarti apa? Ya biasa-biasa saja, itu memang zamannya sekarang seperti itu. Salah satu kenapa sih yang lebih susah lagi, katanya kalau dipanggil, kalau mereka yang dilihat orang kan mabarnya, lagi mabar gitu, itu lebih susah lagi dipanggil ya. Ternyata bukan mabarnya, bukan main barengnya sebenarnya ya. Mabar itu kan main bareng, bukan main barengnya. Dia bilang itu kesempatan dia ngobrol sama kawannya di situ. Kenapa begitu? Kata mereka, ya kita kan diajarin sama bapak. Gimana ngajarinnya bapak? Itu waktu kita diajak main ke rumah orang tua, ke rumah kawan bapak, kita nggak ngapa-ngapain, diem mati gaya katanya. Bapak asik aja ngobrol sama kawannya. Kita ngajak pulang juga, entar dulu. Ya, karena saya sebagai pembicara penengah, oh ternyata ada dendam-dendam juga dikit kan gitu ya. Jadi mereka ya sama aja, sekarang saya lagi ngobrol sama kawan, makanya jangan diganggu gitu ya. Logikanya seperti itu. Tapi kan kita harus menerima dulu nih, masalah solusi ntar dulu, kita harus ya deskripsikan, oh ternyata mereka begitu. Jadi kalau di rumah itu ternyata ya cucu atau anak bapak masuknya Gen Z, Gen Alpha, menghadapi begitu kan karena bapak ngerti jadi tersenyum, nggak perlu apa, nggak perlu marah-marah kan. Coba kalau nggak tahu, marah mulu, makin marah makin seneng Gen Z ini. Karena apa ya, kan kalau udah ngambek kan nggak mau lagi, ngapain nyuruh-nyuruh dia kan gitu ya. Akhirnya kita kerja sendiri, nggak bisa. Nah, kehebatan, bahkan mereka mengatakan begini, kalau Pak Juli ngemilnya apa? Ngemil keripik gitu ya. Kalau Pak Haji Nawawi ngemilnya empek-empek kacang gitu ya. Nah Gen Z sama Gen Alpha itu Pak Haji nyemilnya medsos Pak Haji. Jadi mereka daripada diberikan makanan kecil sama diberikan pulsa, mereka lebih senang diberikan pulsa. Kata mereka, nyemil kami medsos. Coba, jadi kami kalau lagi nggak jelas, kalau kita kan nggak jelas kan bikin minum nyemil. Kalau mereka apa? Buka HP, medsos. Ngapain sih medsos menu? Nah, bahasa mereka, kalau kami tertarik sesuatu, ya, kalau kami tertarik sesuatu, kami akan gali tuh. Apalagi mereka misalnya tertarik, contoh nih kasus, kata mereka, kawannya ada yang tertarik kasus apa?
banjir Sumatera, itu dicari sumber semuanya, gitu. Hebat juga ya, ada hebatnya. Jadi jangan dibilang bahwa mereka semuanya jelek semua, ada hebatnya. Kemudian Gen Z ini dan Gen Alpha, Pak, itu orang-orang yang kalau ya melihat kita nggak benar, kira-kira kayak kita dulu diem atau berani ngomong. Kamu begini ini kan, gitu ya. Ternyata lihat bapaknya begitu, karena Gen Z sama Gen Alpha ngomongnya gimana? Bapak juga gitu. Jadi mereka generasi yang berani ngomong walaupun apa? Bapaknya. Kalau kita dulu kan apa? Ya Pak Nyoman dulu gimana? Diem-diem aja, bapaknya kayak apa nggak berani. Kita kan apa? Protes sesuatu yang dilakukan orang tua kita apa? Dianggap tabu. Tapi Gen Z itu biasa. Jadi jangan pakai kamu ya kurang ajar, dulu saya sama bapak nggak berani begitu, kamu sekarang begitu. Jantungan kalau kita kayak gitu. Karena mereka setiap dipojokkan sesuatu, melihat ada dalam diri kita akan disebut. Itu yang harus dipahami itu. Nggak boleh ini, nggak boleh gini. Ya, ibu sendiri begitu kan gitu. Kamu jangan begitu, nenek sendiri bisa begitu. Ini Gen Z nih generasi yang kalau sesuatu di depan mata kelihatan dan tadi dia berani ngomong. Itu hati-hatinya itu. Jadi jangan kagetan kalau kita pakai standar dulu, bisa jantungan kita. Karena apa? Dia langsung. Jadi Gen Z, Gen Alpha itu berani. Kakek sih nggak bener, berani ngomong begitu. Bapak sih nggak bener, berani. Ibu ya, ibu melihat itu mulu, berani. Kalau kita kan apa? Nggak berani. Ya, generasi kita generasi yang masih punya apa? Ya, tadi bahasa kerennya sopan santun katanya. Tapi kalau generasi sekarang langsung apa? Langsung berbunyi. Nanti kita lihat ada positifnya gitu. Ada positifnya. Nah, ini catatan-catatan yang harus kita kelola, dan mereka dengan Islam itu nggak tertarik kalau cuman sekedar apa? Sekedar yang biasa-biasa saja. Mereka akan tertarik kalau sesuatu itu ada tantangannya. Maka menjadi orang tua di zaman ini, tugas kita itu menciptakan penasaran mereka agar mereka menggali sesuatu. Itu harus kita ciptakan. Jadi kita harus menjadi orang tua yang capek mencari apa sesuatu yang membuat mereka penasaran. Contoh ya, kan ada buku tentang misalnya bagaimana pergaulan dalam Islam. Anak kita suruh baca nggak tertarik, Pak. Ngapain baca gini, kayak kan kalau di situ kan ini dalilnya, ini ininya, terus kesimpulan kayak gitu, mereka nggak tertarik, Pak. Artinya ngapain sih itu ya, kayak gitu baca doang, suruh baca aja nggak mau. Nah, terus tugas kita sebenarnya membuat sesuatu yang permasalahan yang ada hari ini yang membuat mereka, wah kalau gitu saya mau cari tahu itunya untuk menjadi modal dasar gitu ya, dari buku tadi. Makanya akhirnya saya challenge dengan kalimat begini. Ini yang saya temukan ya, kenapa film-film dari barat itu walaupun film anak-anak, film binatang ya, yang maksudnya berupa film, itu selalu ada hubungan dengan urusan seksual. Apakah awalnya cuman sekedar tadi membangun hubungan suka, kemudian sampai apa? Ya, tadi misalnya kissing sampai ke sana. Nah, dilempar ke anak-anak, kira-kira apa sebab
kok mereka seperti itu dan produksi terus-menerus? Ada yang pernah nyari-nyari tahu nggak kenapa mereka memproduksi seperti itu? Karena mereka mengatakan itu adalah kebaikan. Dasarnya apa kebaikan? Ya karena kalau sudah manusia pada usianya tumbuh gairah untuk berkembang biak, itu akan ada gejolak. Dan gejolak itu penelitian mereka awal yang belum dilanjutkan kan meneliti binatang. Jadi binatang itu kalau bergejolak, kemudian cara menghilangkan gejolak binatang yang sedang musim kawin kan dikawinkan, baru apa? Stabil lagi. Nah mereka akhirnya mengambil cara itu, tinggal dipublikasikan ilmiah. Akhirnya berdasarkan ilmiah mereka menyimpulkan kalau pada usia mereka sudah siap tadi disalurkan. Makanya film remaja mereka kalau sudah waktunya dibebaskan suruh apa? Nyari pasangan untuk menyalurkan. Nah ini masalah. Kenapa kalian ngakunya beragama Islam, sedangkan dalam Islam ketika gelisah resah tetap saja tidak boleh disalurkan kecuali dengan melakukan akad nikah yang sah, baru bisa dalam Islam. Nah itu kan gap masalah. Jadi biar mereka tahu bahwa yang ini digandrungi banyak orang ternyata berbeda dengan dasar Islam. Kemudian kata mereka diteliti lagi tuh, pemuda-pemuda yang tadi menyalurkan dan tidak menyalurkan, kira-kira mana yang lebih tenang? Ya kalau penelitiannya cuma begitu ya yang sudah menyalurkan lebih tenang. Nah sedangkan Islam sudah tahu kalau kegelisahan dalam kematangan fisik, kematangan reproduksi itu kalau dia masih bergejolak disuruhnya apa? Disuruh latihan fisik yang bermanfaat, disuruh tadi banyak belajar. Kalau itu nggak sanggup baru puasa gitu ya. Kalau memang sudah semuanya dilakukan nggak bisa, ya udah carikan jodoh aja, suruh nikah. Artinya ini kan menjadi apa? Biar mereka tahu dulu, antara realitas di dunia yang mereka hadapi dengan Islam berbeda. Artinya apa? Ya mau nggak mau kamu harus cari data dan nanti untuk melawan data itu. Sayangnya mereka kan nggak berani meneliti berikutnya kan. Meneliti berikutnya kan harusnya setelah sekian lama mereka melakukan hubungan seperti apa. Karena kan dokter-dokter bahkan yang di Indonesia ada dokter perdalaman itu sampai menyatakan bahwa setiap orang yang berhubungan bukan melalui pernikahan dan yang sah itu akan mengakibatkan penyakit. Bayangin langsung. Bahkan dia sampai bilang seolah-olah gitu ya, alat reproduksi itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau yang haram dia bereaksi menjadi penyakit. Kalau yang halal enggak gitu. Jadi ini menjadi catatan tersendiri bagi kita. Bahkan beberapa kami menyelenggarakan seminar untuk usia sekolah SMP SMA dari Dewan Dakwah itu. Pembicaranya orang Dewan Dakwah sendiri, Dr. Ferdinand. Itu Dr. Ferdinand kan selalu bilang, nggak tahu siapa yang kalau mencegah HIV/AIDS itu dengan cara membagikan alat kontrasepsi, padahal pori-pori alat kontrasepsi dengan kecilnya virus HIV itu lebih kecil virus HIV. Sama aja mau nyerok itu yang kalau anak-anak ikan kecil yang suka diadu, ikan apa? Nyerok ikan cupang pakai serokan yang bolongnya segini-segini, ya kagak dapet. Jadi orang
pakai alat kontrasepsi yang dijual itu mengatakan untuk mencegah AIDS, itu ya sama saja bodoh. Karena apa? Itu nggak bisa, karena pori-pori ya alat kontrasepsi lebih besar dari virusnya. Ya virusnya masuk semua, keluar semua dari alat itu. Dan apa, cukup memalukan juga. Kenapa dulu menteri ya untuk mencegah penyakit berbahaya itu disuruh pakai alat begitu, padahal itu enggak, sama sekali tidak ilmiah ya. Ini menjadi catatan sehingga anak kita terus diberikan rasa penasaran agar dia apa? Mau membaca itu. Jadi tugas kita bukan nyodorin buku jelasin, itu mereka kalau nggak mau tetap nggak mau, tapi dicari hal-hal yang menariknya sampai kita katakan begini, kan tempat-tempat prostitusi di barat itu karena tadi penelitian awal yaitu kebaikan, daripada kalau ada orang yang tadi nggak tahan menyalurkan mereka ke tempat prostitusi mereka. Tapi lucunya di film lain nanti tempat prostitusi itu markas-markas kejahatan. Jadi kontra juga antara pendirian mereka dengan film mereka. Jadi film yang satu dengan film yang lain bertentangan. Maka ke anak-anak kita katakan di sini, kenapa kita harus paham tentang sistem pergaulan Islam. Karena kenyataan saat kita lahir, dunia ini mengikuti yang alur ini. Sedangkan KTP kita Islam, masa Islam mau ikut yang itu? Nggak bisa, karena Islam berbeda. Islam berbeda, sehingga termasuk ya yang mereka sudah ngerti, misalnya di realitas umat Islam kita saja Indonesia ini, boncengan anak sekolah laki perempuan kan dianggap biasa, padahal dalam ketentuan Islam itu haram, gitu kan. Jadi anak itu biar, oh dalam Islam haram, ini yang dilakukan berbeda. Maka harapannya kalau anak kita sudah mengambil dasarnya, datanya digali, kan mereka orang-orang yang berani ngomong. Itu tadi sebenarnya positifnya. Maka kalau dia sudah pegang itu, maka dia berani ngomong. Itu harapannya. Saya sampai mengatakan kalau memang mereka ketika penasaran sesuatu digali sampai dalam, kemudian setelah digali sampai dalam dia akan pegang ini prinsip yang sudah mereka gali, siapapun nggak bisa merubah dia. Ini hebat, karena apa? Ini namanya generasi yang siap menghadapi Dajjal. Dajjal itu kan apa? Orang-orang yang tidak seperti Gen Z, segala sesuatu tidak didalami, kagum-kagum doang langsung ngikut. Ya kalau Dajjal langsung ngikut. Tapi mereka Gen Z sebenarnya enggak. Walaupun Dajjal pun, ya orang tua pun kalau mengatakan sesuatu tidak sesuai, dia berani apa? Ngomong. Itu modalnya. Jadi jangan dikira Gen Z, Gen Alpha itu langsung negatif. Ini secara kesiapan, kalau memang mereka penasaran menggali, ini generasi ini setiap digali kemudian nanti ditemukan yang terbaik itu dipegang, ya dia nggak bisa dipengaruhi Dajjal. Tapi masyarakat kita yang generasi kita yang banyak ya tadi ya menahan, kemudian tadi terus tapi tidak menggali dalam-dalam, kagum sama seseorang, dianggap seseorang itu hebat tanpa diteliti ngikut. Itu generasi itu. Makanya 10 tahun dipimpin oleh orang itu banyak yang ikut, itu bukan dari Gen Z itu biasanya. Ya, karena apa? Ya dia tanpa meneliti, tanpa apa, langsung apa? Ngikut aja, bela sampai mati-matian. Padahal apa? Ya dia akan meneliti. Kalaulah ada Gen Z karena dapat duit doang, dia mah gimana caranya mendapatkan duitnya, bukan karena apa? Benar dan salah. Tapi anak Gen Z kalau sudah tertarik untuk mengungkapkan benar salah, dia akan sesuatu yang mereka berani ya, itu bedanya. Termasuk generasi Gen Z dan Gen Alpha ini, kenapa kita harus siap lebih baik lagi menjadi orang tua, itu karena mereka minim inisiatif.
Kalau dulu Pak Nyoman orang tua bilang ibu lagi sakit, maksudnya apa Pak Nyoman? Nelpon nih atau ngabarin ibu sakit, berarti apa? Pulang kan gitu ya. Ya, kok berkali-kali ngabarin dan kalau kita dulu ya, kalau anak Gen Z dikabarin ibunya sakit, bapaknya sakit, kalau ngabarin doang Pak kagak pulang. Kalau mau pulang harus ditambah apa? Ya pulang, ada kata pulangnya. Ibu sakit, ini pulang ya, baru pulang. Kalau cuma dikabarin doang, nanti dia apa? Nggak pulang, karena mereka kan minim inisiatif, nggak pulang. Pas ditanya, kok ibu sakit ini kamu nggak pulang? Ya kan nggak disuruh pulang. Jadi jantungan lah kita, kan, gitu ya. Jadi mulai sekarang menjadi orang tua di 2006, kalau punya cucu ataupun anak Gen Z, jangan pakai nyinggung-nyinggung, udah pantun sudah nggak berlaku ya Pak Haji Nawawi ya. Harus terus terang gitu kan ya. Jadi langsung gitu jelas. Jadi kalau nggak jelas mereka apa, kagak datang, jadi puyeng-puyeng tuh kan. Kalau dulu kan dikabarin bapak gini langsung pulang kita, kalau ibu begini pulang. Kalau anak sekarang kalau nggak dibilang pulang kagak pulang ya. Jadi jangan suka nyinggung, langsung saja. Kalau Gen Z itu jangan nyinggung, langsung gitu ya. Jadi nggak ada itu istilah empati, itu belum. Jadi langsung aja disuruh ya. Jadi kalau cuman dicontohin, karena ada teman saya guru SMP negeri di Kota Bogor ini, dia setiap ya habis sholat duhur di musola dia contohin apa namanya, ngelap yang bekas kaki Pak. Kagak ada yang inisiatif Pak. Setelah 2 minggu dia capek sebagai guru, satu yang bantuin cuma satu. Akhirnya pas di apelnya langsung saya capek-capek nyontoin, itu maksudnya biar kamu itu apa. Jadi nggak bisa, harus kalau Gen Z ini langsung ditulis saja, kamu Senin kamu Selasa kamu, nah, baru tuh kejar gitu. Jadi satu sisi ada baiknya, satu sisi kacau, banyak kacaunya memang. Makanya kita tidak bisa. Bahkan nih anak Gen Z dan Gen Alpha Pak sudah kuliah, nggak bisa dipesenin. Dulu kalau udah kuliah mah aman. Kalau sekarang ngapa? Harus ditengok dia ngapain aja, harus. Nggak bisa cuma diatur oleh orang tua, karena generasi ini bukan diatur orang tua. Kalau bisa mereka ngatur orang tua. Kalau bisa itu ya. Jadi sistemnya sudah berbeda. Makanya menangani generasi yang seperti ini di tahun 2026 ini Pak, maka boleh pakai ya falsafah orang Jawa. Nomor satu ya, solusi nomor satu, pakai falsafah orang Jawa. Sing waras, nah, mana orang Jawa nih? Sing waras ngalah gitu. Jadi kalau kita mau mendidik anak, maka berarti kita harus apa? Ada ngalah itu secara prinsip. Jadi ngalah tadi, mereka nggak inisiatif suruh kan gitu ya. Mereka dipanggil nggak datang ya datengin gitu. Jadi kita menunjukkan kita orang tua waras, makanya kita ngalah. Karena kalau kita notot-nototan, kita yang masuk rumah sakit Pak. Jadi kalau ngotot-ngototan, kita yang masuk rumah sakit, nunggu inisiatif kagak datang inisiatif. Ya ini yang harus dimiliki oleh kita, ketahanan menjadi orang tua. Jadi ketahanan orang tua Gen Z gak kayak dulu, enak bener dulu mah. Orang tua kita enak, suruh bilang kamu udah dipesenin, kamu sekarang udah kuliah, kamu udah mandiri, bisa. Tapi kalau sekarang wallahu a'lam gitu ya, wallahu a'lam. Maka sing waras ngalah ya. Kita harus menjadi orang tua yang waras, yang bisa mengalah. Nah, yang kedua, ternyata kalau dulu ya kita pengertian karena orang tua kerja mati-matian, udah mereka capek, kita pengertian. Kalau anak zaman sekarang kagak, makanya
walaupun kita sudah capek bekerja ngasih macam-macam mereka, kita harus punya waktu ekstra lagi untuk membersamai mereka. Bayangin, kita harus bersama mereka ya. Sehingga ini menjadi catatan, termasuk karena generasi itu generasi yang tidak inisiatif, maka kan ada tuh yang orang bangga, oh kami kalau kumpul keluarga sesuatu yang penting handphonenya dikumpulkan. Jangan Pak, nanti menjadi alasan bagi mereka. Suatu saat lagi darurat, handphonenya nggak dikumpulkan, bapak ngomong penting, maka dia akan ingat nggak? Enggak, karena biasanya kan kalau ngomong penting harus apa? Handphonenya dikumpulkan. Ini nggak dikumpulkan, dianggap nggak penting nanti. Jadi mendingan yang diuji itu mereka pegang handphone, dikasih instruksi jalan atau tidak, itu yang penting. Kalau enggak baru diingat, masa cuman handphone doang, tadi dikasih minta tolong apa. Nah, dilatih sampai kalau mereka megang handphone kemudian dikasih instruksi jalan, itu lebih bagus daripada apa? Tadi dibiasakan kalau kita mau ngomong penting kumpulin dulu, nanti dia akan mengambil kesimpulan berarti kalau handphone nggak dikumpulin omongannya kagak penting. Nah, kacau, mereka kan pandai mengambil pola. Makanya kalau nggak ada pola kan berarti apa? Saat kita ngomong akan apa? Diperhatikan. Jadi itu yang harus dianggap. Selama ini kan ada yang bilang, oh kalau gitu kita kalau kumpulin handphonenya. Wah itu nanti mereka pas nggak ngumpulin handphonenya berarti cuek aja kalau kita lagi membicarakan apapun. Padahal tugas kita itu tadi Gen Z itu kan cemilannya aja handphone. Makanya apa? Ya kita bagaimana caranya dia pegang itu tapi tetap memahami instruksi, memahami tugas yang diberikan, itu lebih bagus daripada apa? Dia akan nurut kalau itunya diambil. Berarti kalau itunya nggak diambil, nggak nurut. Jadi jangan membuat pola yang bisa dijadikan alasan bagi mereka. Makanya kita harus banyak membersamai tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi, kita mau tidak mau harus bertambah banyak pengetahuannya karena tugas kita bukan mengajari langsung, tapi apa? Membuat dia merasa penasaran dan tertantang untuk kebaikan. Itu yang harus kita dorong, karena kalau mereka sudah tertantang, mereka akan tumbuh tadi. Nah, kemudian tadi, karena anak Gen Z itu berani langsung ngomong di depan, maka kita harus benar-benar menjadi contoh ya. Kalau lagi makan nggak boleh megang handphone, maka kita jangan pernah makan sambil pegang handphone, nanti disemprot tuh. Katanya kalau makan jangan pegang handphone. Bapak bilang apa? Ini penting, nanti dia juga bilang apa? Penting juga gitu ya. Jadi kalau memang makan tidak dibuat aturan di rumah nggak boleh sambil nonton, maka kita jangan makan sambil nonton. Pokoknya harus polanya daripada debat yang tidak ada pasalnya. Ya, seringnya begitu. Kenapa? Anak Gen Z yang dia terbuka, kurangnya kita bisa langsung diomongin. Ya, ini yang harus menjadi modal bagi kita untuk benar-benar menjadi orang tua yang hebat. Itu baru urusan dengan anak. Urusan dengan agama kita memang di tahun 2026 ini juga carut marut. Ya terakhir kan Menteri Agama Indonesia misalnya pengen ngajak pesantren bekerja sama ya pendidikan dengan Amerika, kan nggak lucu. Jadi lulusan-lulusan pesantren diharapkan melanjutkan pendidikan ke Amerika. Diteken MOU-nya, yang MOU aja nggak pakai kerudung, gimana coba? Masa pesantren
diajak untuk didorong kerjasama dengan yang seperti itu. Ini menjadi PR besar bagi kita. Dan di zaman kita ini, ya, sering sekali antara sesuatu yang ditunjukkan dengan sesuatu yang disampaikan itu berbeda. Contoh ya, masih tokoh kita yang tadi itu, kemana-mana semua orang di lingkungannya megang tasbih, dzikir, tidak ya tadi tidak putuslah anggapnya lidahnya ya dihiasi dengan dzikir, tapi ngajak bersama-sama agama lain mengadakan acaranya. Itu kan bingung gitu, kok bisa ada seperti itu. Bahkan kan laporan terakhir beberapa eselon 1 yang muslim suruh bantuin itu acara itu di kementeriannya ya. Jadi kan ini menjadi catatan bagi kita gitu, bahwa kok bisa ya orang lisannya zikir mengingat Allah, menyebut Allah lah bahasanya, tapi ngajaknya ke yang lain. Ini kan menjadi PR besar bagi kita. Makanya mari kita ya, umur kita ini umur yang kita tuju agar kita bisa mencintai Allah dan Allah cinta dengan kita. Nah, kalau kita mau bicara mencintai Allah dan Allah cinta dengan kita, itu kita bisa melihat ya, belajar dari surat Al-Maidah ayat 54. Yang terkenal kan Al-Maidah 51. Kita belajar dari Al-Maidah ayat 54. Sebagai gambaran, kalau ada orang kayak begitu, Allah nggak peduli gitu bagi saya. Karena ayat ini berbicara tentang prolognya begini, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini. Coba. Hei orang yang beriman, siapa saja yang murtad dari agamanya. Jadi kalau ada tadinya orang beriman, kemudian dia murtad, ayat ini menunjukkan Allah kagak peduli dengan orang yang murtad itu. Jadi artinya, kalau tadi bicara tokoh begitu, kalau hanya murtad, memang Allah nggak peduli. Jadi kok dia nggak kenapa-kenapa? Ya kalau kenapa-kenapa berarti Allah peduli. Nah, ya kan? Ketika sesuatu itu menjadikan kita murtad dan kita melakukannya bukan dengan kebodohan, malah dengan kepandaian, kepintaran, maka Allah kagak peduli. Makanya Allah malah berbicara apa? Fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan. Ya, jadi dia nggak peduli, malah Allah akan mendatangkan ganti biqaumin, dengan kaum yuhibbuhum, Allah mencintai kaum itu, wa yuhibbunahu, dan kaum itu mencintai Allah. Gitu. Jadi langsung ya, Allah langsung bersikap tegas. Jadi kalau ada tokoh katanya ahli ini kok ngajak-ngajaknya malah kayak ngajak keluar Islam ya. Tokoh ini ngajak-ngajaknya kok malah keluar Islam ya. Itu Allah nggak peduli sebenarnya kepada tokoh-tokoh itu. Yang ada Allah akan apa? Coba membuat kaum yang Allah cinta dengan kaum itu, dan kaum itu akan cinta dengan Allah. Lalu Allah memberikan tadi cirinya. Ciri orang yang Allah cintai dan orang itu cinta kepada Allah adalah azillatun alal mu'minin. Dia tidak pernah menyatakan Islam dan orang Islam itu hina. Dia akan menghormati orang Islam. Dia akan menghormati agama Islam. Ya, jadi kalau di kita ini kan sering digiring, bahkan yang bukan muslim saja pas mau diputuskan jadi tersangka disuruh pakai peci, pakai surban. Yang siapa tuh relawan apa tuh? Relawan yang sebelumnya pimpinan relawan kemudian diangkat menjadi pegawai, ditangkap OTT KPK, dia kan bukan muslim, giliran mau tersangka dipoto di ini pakai peci, pakai surban.
Jadi Islam ini banyak direndahkan. Ya, ya itu yang disebut itu ya. Nah, itu makanya kemudian kalimatnya aizzatun alal kafirin. Tidak ada orang yang tidak muslim, orang kafir itu yang hebat banget, nggak ada. Jadi orang yang dicintai Allah itu akan tahu ada orang kafir baik banget tapi nggak boleh kagum. Jangan jadikan prestasi orang yang tidak beriman itu untuk menghajar nih orang Islam gimana sih ini, masa kalah sama itu, nggak bisa. Itu orang yang ngomong begitu, orang yang tidak layak dicintai Allah. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang muslim terus dia melakukan sesuatu, ya, kemudian ada orang kafir tapi melakukan kebaikan, itu logikanya di mana untuk mengatakan bahwa sah aja Pak Ustadz, ini kan orang bukan beriman saya bandingkan dengan orang muslim, sah saja, menurut kita kan sah. Sekarang saya akan tanya kepada jamaah sekalian, kalau ada anak bapak bagus banget di luar tapi kurang ajar banget di rumah, kira-kira bapak cinta atau gedek? Ya gede. Sama Allah mengatakan tadi orang ini kafir, kan namanya apa? Kafir itu kurang ajar sama Allah, walaupun baik banget di luar tetap saja Allah apa? Itu sama. Jadi jangan dilihat hutan tapi dia baik, ya, ntar dulu, sama aja tadi kita punya anak baik di mana-mana baik tapi giliran di rumah kurang ajar. Nah ini kan orang kafir itu kan urusan kepada Allah kurang ajar. Mau sebaik apapun di dunia ini nggak layak disandingkan dengan orang muslim yang masih jelek gitu ya. Karena apa? Orang muslim ini sama dengan apa? Dia baik sama orang tuanya walaupun di luar belum banyak bisa berbuat baik. Kan Tuhan itu. Jadi artinya perbandingannya dari Allah, jangan menurut kita. Makanya orang-orang yang tadi, orang-orang yang ngomongnya begitu ya kita, oh hati-hati tuh omongan-omongan, kan sering orang bandingin, oh daripada orang Islam di sini mendingan yang di sana. Suka jawab, jangan begitu. Kalau mau bandingan orang Islam sama orang Islam, baru kita masih dicintai Allah gitu ya. Orang Islam di sini kalah sama orang Islam di sana, orang Islam sana bersih, itu lebih bagus. Karena apa? Kita nggak kena ancaman tadi, kita termasuk kaum yang mau dicintai Allah atau tidak. Kan kalau mau dicintai Allah, yang membuat aturan untuk dicintai siapa? Kan laki-laki paling tahu bagaimana caranya ya dekat dengan orang yang kita cinta agar dia cinta. Caranya gimana? Turuti aja kan yang dia mau, kan gitu kan. Karena tanda cinta kan turun. Nah ini kan maunya Allah begitu, jangan protes. Makanya kita harus jaga lisan kita, jaga jempol kita. Kalau ada orang membuat ya tulisan misalnya apa, membandingkan orang Islam sini masih kalah sama orang Jepang walaupun bukan muslim, tulisan gitu nggak usah disebar Pak. Karena apa? Ini termasuk yang kata-kata yang kalau kita sebar berarti kita tidak cinta sama Allah dan Allah tidak akan cinta sama kita. Karena apa? Namanya orang kafir itu dianggap kurang ajar sama Allah, walaupun sama dengan tadi anak kurang ajar sama orang tua. Walaupun satu kampung bilang bagus, nanya orang tuanya bagus nggak Pak? Apaan bagus, dia kurang ajar sama saya, kan gitu. Sama walaupun satu dunia ngomong bagus, tapi Allah bilang dia apa? Kurang ajar sama saya. Ya sudah selesai. Nggak mungkin masuk surga orang kurang ajarnya sama Allah. Makanya di sini dikasih tahu, untuk dicintai Allah kita harus apa? Dari kata-kata aja hati-hati. Kalau mau cari bandingan orang beriman sama orang beriman aja. Jangan bandingkan dengan yang tidak beriman. Kita bisa dicoret nih, orang ini nggak layak saya cintai gitu nanti sama Allah. Yang kedua, wa yujahiduna fi sabilillah. Sengaja memang Pak di akhir zaman itu jihad dimusuhi. Seolah-olah orang yang ngomong jihad tuh ekstrim ya. Azan dulu ya.
Yang kedua, untuk dicintai Allah kita harus punya jiwa jihad. Ya. Jihad itu ada dua tahap. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Maka semua jenis terorisme yang disebut teroris itu biasanya ilmunya tidak tuntas. Masa berjihad yang nyuruh pimpinan organisasi itu kan nggak nyambung. Karena aslinya hukum jihad itu yang boleh mengomando jihad adalah penguasa yang resmi. Makanya Nabi saat masih di Mekah tidak ada perintah untuk jihad. Kenapa? Karena Nabi belum dibaiat menjadi pemimpin dan tidak punya wilayah serta tidak punya tadi administrasi semua. Tapi begitu hijrah ya, sudah menduduki ya dibaiat menjadi pemimpin, punya kekuasaan, maka ada tantangan walaupun yang dikumpulkan 300 orang lebih dikit, perang terang. Jadi ini itu yang harus dipahami oleh kita. Makanya jihad pertama adalah jihad belajar. Jihad belajar itu pastikan kita belajar, maka tujuan belajar itu kita sampai paham. Kalau nggak paham nanya. Orang Indonesia itu kadang-kadang nggak paham nggak nanya gitu ya. Karena apa? Kalau nanya takut dibilang bodoh gitu. Masa gitu aja nggak ngerti. Padahal yang bodoh itu udah nggak ngerti nggak nanya, itu namanya bodoh. Yang kedua, belajar itu untuk terus meneguhkan rasa takut kita kepada Allah. Sehingga setelah meneguhkan rasa takut, maka belajar itu untuk diamalkan. Sehingga apa? Jangan lupa juga banyak memohon berdoa kepada Allah dalam belajar. Baru kemudian puncak dari jihad itu berperang. Hadisnya jelas ya. Itu kan man mata walam yaghzu ya. Siapa yang mati belum pernah berperang dan tidak ada niat untuk berperang, maka dia akan mati dalam salah satu cabang munafik. Berperang kita belum, tapi apa makna niat berperang? Karena hadis ini hadis sahih riwayat Muslim, sering dipakai tadi tutor teroris. Tuh siapa mati itu akan mati munafik. Padahal
Apa makna siapa tidak berniat berjihad, berperang, akan mati dalam keadaan munafik? Maksudnya apa berarti kalau diimplementasikan niat berperang? Ayo, apa kira-kira Pak Zul, niat berperang? Di dunia ini orang kafir juga pakai hadis itu sebenarnya. Siapa yang disebut niat berperang itu? Korea pakai wajib militer itu implementasinya. Jadi maksud hadis ini semua orang Islam memang harus siap berperang. Makanya wamil pertama itu yang sebenarnya Nabi, karena semua orang Muslim bagi Nabi adalah tentara, gitu. Walaupun dalam undang-undang kan rakyat ini tentara cadangan kan. Ya, jadi artinya jangan diartikan bahwa ini Islam memang agama perang, bukan. Itu sebenarnya untuk kalau sudah konsepnya berperang dan jihad itu bukan organisasi, Pak, nggak bisa organisasi, itu harus naungan negara. Makanya hadis itu dipakai oleh teroris. Kenapa mau ikut teroris? Ilmunya tadi. Makanya nomor satu itu jihad ini adalah kata kunci. Allah akan cinta dengan kita dan kita cinta kepada Allah dengan cara jihad. Tapi jihad itu nomor satu, ilmunya harus ngerti dulu. Masa Umar bin Khattab itu orang nggak boleh ikut berangkat perang kalau dia belum belajar tafsir surat Al-Anfal. Bayangin. Jadi kalau kita ini walaupun ototnya gede-gede, zaman Umar bin Khattab pas mau daftar langsung dicoret kan, Pak? Karena apa? Belum mempelajari tafsir surat Al-Anfal. Jadi ini harus dipahami oleh kita bahwa ilmu sebenarnya, kalau jihad itu adalah ciri kita mencintai Allah atau Allah cinta dengan kita. Tapi jihad nomor satu adalah dari ilmu dulu. Karena kalau ilmunya nggak tuntas bisa dibelokkan menjadi teroris. Gitu. Makanya hadis tadi, hadis tentang konsep negara, seluruh rakyat ya kayak Korea, wamil, wajib militer. Itu wajib militer namanya berniat perang, ya. Berarti udah aman itu udah. Jadi karena hadisnya ada hadis sahih. Makanya yang diserang, kenapa di akhir zaman ini diserang? Biar orang Islam takut dengan kata jihad, padahal kata jihad itu termasuk syarat yang Allah berikan. Kalau Allah mau cinta dengan kita atau kita dengan cinta dengan Allah harus ngerti tentang jihad. Makanya tadi nomor dua hal tadi, jihad artinya belajar sungguh-sungguh, jihad aslinya adalah berperang. Tapi berperang harus memiliki ilmu yang lengkap. Dalam jihad pertama itu jihad belajar dulu. Kalau ilmunya belum lengkap jangan ikut perang karena bisa nyeleweng. Ya, bisa nyeleweng, bahkan bisa diajak tadi terorisme. Kemudian yang terakhir, kalau kita Allah mau cinta dengan kita dan kita cinta dengan Allah, maka peganglah prinsip yang 1, 2 tadi, walaupun banyak orang nggak suka. Makanya syarat berikutnya adalah wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, dia pegang Islam dengan benar, nggak peduli ada orang ngomong, dibilang ekstrim, dibilang ini, dibilang tadi intoleran, dia nggak peduli. Karena apa? Tidak akan khawatir dengan celaan, omongan menyakitkan yang maksudnya agar kita berubah pendirian. Allah sudah menyinggung itu. Makanya orang-orang yang nggak suka Islam, lihat kata-katanya. Oh, memang Islam itu begitu, memang waduh kacau. Ya. Makanya inilah ya, kalau kita mau dicintai Allah, ya kita memang harus banyak belajar. Sehingga pegang prinsipnya tadi, setelah pegang prinsipnya, nah peduli. Makanya kalau saya disebut orang, contoh gini, coba saya pengen tahu apa maksudnya lemah lembut. Kita kan suka salah. Oh, itu ceramahnya keras. Apakah keras itu tidak lemah lembut? Ceramahnya tegas. Apakah tegas tidak lemah lembut? Ayo, apa makna lemah lembut? Itu tadi yang
Itu menteri ngajak matalan itu lemah lembut ya. Kan itu harus paham kita bahwa apa arti lemah lembut. Itu bukan lemah lembut namanya, itu lembek. Jadi arti lemah lembut itu Pak, tidak kasar. Jangan ngomong binatang, jangan ngomong tadi. Tapi Islam harus tegas. Islam boleh ngomong keras, tapi tidak kasar. Ya nggak boleh kan cuma kasar. Jadi arti lembut itu tidak kasar. Kalau tegas lawannya lembek. Tegas lawannya juga lembek. Maka itu menteri itu bukan lemah lembut, itu mah lembek karena ngajaknya yang nggak benar. Jadi kalau yang lemah lembut tuh oh bahasanya bagus tapi ngajak benar. Ini bahasanya bagus ngajaknya nggak benar, namanya bukan lemah lembut tapi lembek. Itu yang harus disadari oleh kita. Kita ini kadang-kadang suka terprovokasi. Kalau ada orang khutbahnya keras, orang keras banget, nggak lemah lembut, salah Pak. Nabi itu kadang-kadang kalau menyampaikan pesan penting sampai mukanya merah, suaranya tinggi, terus Bapak bilang Nabi nggak lemah lembut, tapi Nabi nggak kasar, nggak akan bilang goblok, tolol, nggak akan. Gitu aja pokoknya. Tapi dia akan tegas. Kalau nggak benar kamu nggak benar. Gitu. Makanya sikap Nabi dalam salah satu hadis, sahabat yang sudah ngerti pakai cincin emas langsung direbut cincinnya langsung dibuang. Kan itu apa? Tegas Pak. Itu keras. Tapi nggak kasar gitu ya. Kalau kasar kan kamu kurang enggak, pokoknya langsung aja ditinggal. Nah, di sini ya, makanya dakwah ini nggak apa-apa keras-keras, nggak apa-apa tegas-tegas, yang nggak boleh kasar, yang nggak boleh itu kasar, ngomongnya jorok, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau tegas harus, ya keras harus, karena waktunya kan seseorang yang tadi yang perlu ditegaskan jangan lembek. Kalau lembek kan apa? Kacau kita lembek kan. Jadi ini ya, ini hal-hal yang perlu dipahami. Mari kita menjadi orang-orang ya memang untuk mencintai Allah dan dicintai Allah itu butuh sikap yang jelas gitu ya. Ukurannya Allah, jangan ukurannya kita sama omongan orang. Makanya di poin yang ketiga itu jangan kalau omongan orang walaupun kita sakit dengernya tapi nggak bener ya udah biarin aja lah. Gimana orang itu nggak bener? Kenapa kamu begitu masih tahan? Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin membuktikan saya cinta kepada Allah. Adanallahu ayyakum ajmain. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Mudah-mudahan tadi selamat berjuang menghadapi Gen Z sama Gen Alpha. Yang kedua, tetap fokus hidup kita ini, kita pengen mencintai Allah dan biar Allah cinta sama kita, maka tadi sikapnya dijaga. Ya, kemudian jihadnya tunjukkan. Ya, dengan kesungguhan belajar, kesungguhan pemahaman sampai suatu saat diajak perang, ayo maju gitu ya. Itu yang disebut hadis-hadis tadi, bukan teroris. Karena dalam Islam ingat, yang mengkomando jihad bukan DKM, yang mengkomando jihad bukan pimpinan organisasi, yang mengkomando jihad aslinya dalam Islam konsepnya adalah penguasa yang sah, baru bisa. Selain itu nggak bisa mengajak berjihad. Jadi nanti kalau suatu saat melawan musuh mana ya kita harus angkat ya presiden yang ngerti jihad, baru kamu pasukan ini saya kirim berjihad ke sana bisa. Tapi kalau kita ya sendiri sebenarnya itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam aslinya. Jadi artinya jihad itu nggak mungkin diartikan teroris, karena kalau sudah bicara jihad itu harus komando dari penguasa yang sah baru bisa disebut jihad. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.